Halo teman-teman, TLM Indonesia. Nah, kali ini kita membuka box Improved Neubauer, ya kan? Improved Neubauer. Ini ada pipet Thoma dan ini ada karet pengisap. Ini merupakan hemositometer ya untuk penghitungan hitung sel ya, baik sel eritrosit, sel leukosit, atau sel trombosit, atau sel eosinofil ya, atau untuk menghitung sel-sel lain di luar dari darah, misalnya LCS, transudat, eksudat. Nah, kali ini kita bahasannya mengenai fakta-fakta mengenai pipet ya, pipet Thoma. Pipet Thoma 2 ini. Nah, 2 ini. Pertama, pipet Thoma ini terdiri dari dua ya, satu pipet eritrosit yang ada kaca merah dan satu pipet leukosit itu kaca warna putih. Pipet eritrosit lebih besar ketimbang pipet leukosit ya. Nah, ukurannya kecil dan pengencerannya berbeda. Kalau pipet eritrosit sampai 101, sementara pipet leukosit hanya sampai tanda 11. Nah, sekarang yang membedakannya bagaimana? Yang membedakan keduanya ini, selain adanya benjolannya yang eritrosit itu lebih besar, kaca putih dan kaca merah, ya juga keduanya ini dibedakan berdasarkan tulisan 11 dan 101 ya. Nah, di luar dari spesifikasi ini, ya, keduanya mirip ya. Mirip dalam artian tulisan mereknya sama, garis-garisnya sama. Kemudian garis 0,5, 1 juga sama. Ini tidak ada perbedaan ya keduanya. Nah, kemudian fakta-fakta lain mengenai pipet Thoma eritrosit leukosit. Pipet ini terbuat dari kaca sehingga mudah pecah. Ini kelemahannya ya, kalau terjatuh di lantai semen itu pecah. Biasanya yang paling sering pecah itu adalah bagian ujungnya ini. Ujung pipetnya ini tidak runcing lagi. Kalau tidak runcing lagi, resikonya pengencerannya jadi kurang tepat ya. Kurang tepat, apalagi pecahnya di 0,1. Nah, ini jadi hati-hati dalam meletakkannya, siapa tahu dia nanti akan tergelincir dan jatuh ke lantai. Kemudian lagi fakta selanjutnya, fakta yang kedua, pipet ini bisa patah dua. Karena saat melepas selang karet yang menempel kuat dipaksa dan akhirnya patah. Ini biasa terjadi. Seperti ini ya ilustrasinya teman-teman ya. Nah, ini lalu kita mencabutnya dan tak. Kan di sini kita cabut dengan kuatnya. Lalu ini menjedot kuat kan, ini menyerap kuat karena ini selang yang menyerap. Jadi caranya kita dengan cara membukanya dengan seperti ini ya. Nah, dengan kuku tarik. Jangan sampai kita menariknya keras. Tak, akhirnya di area di sinilah nanti yang patah. Ini biasa sudah terjadi. Jadi digeser aja. Nah, dengan kuku untuk menariknya. Nah, kemudian fakta yang ketiga, pada bagian bawah ada 10 garis skala ya, 10 garis skala. Yang mana yang terbagi tiap garisnya itu 0,1, di tengahnya 0,5, di ujungnya 1 berupa angka. Hal ini keduanya menjadi tempat pengenceran darah. Darah dipipet areanya di sini. Nanti akan masukkan ke sini darahnya, itu adalah pengencerannya ya. Pengenceran dari pipet. Kemudian fakta selanjutnya, fakta yang keempat, bagian bawah batang hanya tempat memipet darah dan cairan. Jadi tempat lewatnya darah sampai tanda baris mana, dan lewatnya cairan. Dan tempat pengencerannya dan diperhitungkannya adalah di bagian bulatannya. Itu adalah percampuran antara darah dengan cairan pengencer. Itu adalah di sini. Jadi area dari batang di sini ini tidak ada nilainya dan tidak digunakan sebagai pengenceran. Ini adalah satu bagian, ini 11. Artinya 11 dikurangi 1, jadi bulatan ini adalah 10 bagian. Demikian juga eritrosit. Ini 1
Kemudian 101 berarti 101 dikurangi 1. Jadi wilayah ini adalah 100 bagian. Ini 100 bagian, ini 10 bagian. Bila kita memepetnya 0,5 berarti 99,5 tambah 0,5 berarti 100 dibagi 0,5. Pengencerannya 200 kali. Apabila kita memipetnya di tanda 1 berarti 100 kali pengenceran. Demikian juga yang ini, kita memipetnya 0,5 berarti ini adalah 99,5 tambah 0,5 bagi 0,5. Berarti 20 kali pengencerannya. Apabila 1 berarti 10 kali. Ini fakta pengencerannya ya. Oleh sebab itu, teman-teman, apabila ada yang bertanya, kenapa maka tulisannya 11 atau 101? Ini adalah total panjang seluruhnya dari atas ke bawah. Sementara kita melakukan pengenceran hanya di area ini sampai sini. Di sini adalah bagian yang tidak tercampur sama sekali. Makanya sebagai patokan bahwa ada kata-kata nanti di pengenceran itu untuk meneteskan ke kamar hitung harus dibuang 2 sampai 3 tetes. Jadi dibuang ya, dibuang sebanyak 3 sampai 4 tetes. Lalu setelah turun cairannya berarti di wilayah batangnya ini terisi campuran antara sel dengan cairan pengencer, lalu ditempelkan di kaca penutup ya dari kamar hitung. Nah, ini kaca penutupnya kita taruh di sini, ya kan? Tempelkan di tepinya sini. Ya, nah, oke. Kita tempelkan di sini, maka cairan akan bergerak. Nah, untuk rumus perhitungannya bisa teman-teman nanti bisa melihatnya di video saya yang lain, bahwa kita tahu tadi sudah kita hitungkan tadi bahwa 0,5 ya kan ditambah 99 dan tambah 9,5 maka 10 bagi 0,5 ini 0,5 tambah 99,5 berarti 100 dibagi 0,5. Ini 20 kali, ini 10 kali bila 0,5 pengencerannya. Nah, untuk rumus umumnya pengencerannya dapat kita rumuskan. Pengenceran adalah volume darah ditambah volume pengencer dibagi volume darah. Ya, itu ya. Kemudian itu sudah fakta-faktanya. Kemudian pengocokan ya. Untuk pengocokan dilakukan dengan mode angka 8 pada tangan ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini jadi 8 gerakannya. Tapi saya tidak begitu merekomendasikan 8 juga sih. Yang benar itu yang penting kaca di dalamnya ini bergerak dengan cara inversi, bisa inversi ini seperti ini. Pengocokannya inversi. Jadi bergerak dia kan, coba lihat di pergerakan kacanya ini. Tidak mesti 8 tapi inversi, atas bawah. Ini lebih baik menurut saya inversi ketimbang angka 8. Angka 8 bisa juga sih sama saja. Atau ini tinggal kita pegang seperti ini kemudian letakkan di atas portekniser. Jadi portekniser akan bergerak seperti ini. Portekniser ya. Portekniser, maka itu juga pengencerannya lebih bagus lagi. Nah, di sini ya. Sebenarnya pergerakannya di sini yang menyebabkan pencampuran itu bukan masalah gerakan angka 8 atau angka inversi, tapi pergerakannya adalah kaca yang di dalamnya ini yang bergerak melakukan penghomogenan. Makanya memang sudah disiapkan di dalamnya ini ditaruhkan kaca ya, kaca putih dan kaca warna merah. Nah, kemudian lagi teman-teman, apa kira-kira dari pengocokannya ini, yaitu gerakannya pengaduknya ini cenderung siksak ya, siksak gerakannya dari kaca di dalamnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke membuang cairan tadi ya. Sebelum mengisi kamar hitung improper Neubauer harus membuang cairan 3 sampai 4 tetes. Mengapa? Nah, karena ini di bagian batangnya ini masih ada cairan pengencer yang tidak tercampur darah sehingga harus dibuang. Jadi 3 sampai 4 tetes itu sudah mampu menarik atau membuang seluruh
cairan yang ada di dalam batang di bagian ini ya, bagian batang yang lurus ini. Sehingga digantikan oleh cairan yang berisi darah dan cairan pengencer. Nah, kemudian lagi kita lihat di sini fakta selanjutnya, fakta ketujuh, yaitu terjadi perbedaan karakteristik ya, dua ini untuk proses membuang cairan. Membuang cairan keduanya ini keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa? Berdasarkan pengalaman dan berdasarkan yang saya lihati bahwa apabila dalam kondisi seperti ini keduanya kita buang seperti ini, maka leukosit akan turun dengan sendirinya dan banyak keluar. Sementara eritrosit malah tidak mau keluar. Nah, ini perbedaan kedua karakteristiknya. Oleh sebab itu, untuk eritrosit, bila gagal mengalami menurunkannya ini, bisa dengan bantuan ujung di bawah ini dengan bantuan tisu untuk menyedot cairannya. Kalau leukosit turun sendiri ya, kalau eritrosit dengan tisu, dia akan tertarik ke bawah. Atau dengan ini. Dengan ini kan di ujungnya sini ada, kita menggunakan siring 1 cc ya. Siring 1 cc-nya ini didorong. Jadi cairannya ini didorong supaya turun ke bawah. Nah, dalam kondisi seperti itu ya. Tapi kalau pipet leukosit, oleh sebab itu pipet leukosit alangkah baiknya hati-hati dalam hal penggunaannya karena bisa cairannya habis terkuras ke bawah. Beda dengan eritrosit malah yang sulit. Nah, kemudian fakta selanjutnya yang kita bahas, fakta ke-8 baru dari pipetoma ini. Pipet yang tidak segera dicuci, bekas pengenceran darah akan mudah kotor bagian dalamnya ini ya. Jadi sisa kotoran itu akan menempel dan mungkin bisa terjadi sumbatan di wilayah batangnya sini. Jadi alangkah baiknya begitu selesai digunakan dalam kondisi basah berisi cairan, segera dibilas ya, dibilas dengan aquades atau air, dan mungkin bisa juga dilakukan perawatan dengan bantuan larutan natrium bikarbonat atau mungkin HCl atau mungkin larutan hipoklorit ya. Masing-masing mempunyai fungsi yang namanya untuk perendaman bisa menggunakan natrium bikarbonat 5% direndam semalaman atau 2 malam, atau juga menggunakan hipoklorit ya, natrium hipoklorit yang mana itu berisi desinfektan dan daya larutnya lumayan bagus. Nah, untuk lebih kinerja natrium hipoklorit lebih bagus lagi, bisa teman-teman menambahkan dengan HCl beberapa tetes sehingga akan terjadi mirip-mirip seperti aqua regia ya atau air raja, sehingga daya larutnya lebih bagus lagi. Nah, kemudian lagi di sini teman-teman yang pastinya teman-teman harus ketahui bahwa pipetnya ini jangan sampai mengering, karena kalau mengering menyumbat. Nah, apabila faktor ke-9-nya ini penting ya untuk masalah sumbatan. Sumbatan ini sukar dihilangkan. Jadi misalnya ada waktu dulu menghilangkan sumbatannya ini dengan kawat baja halus. Kawat bajanya kecil seukuran rambut, dimasukkan ke dalam ujung sini atau ujung di sini ya, untuk membuang atau membersihkan bekuan darah. Kawat baja ya, karena kawat baja itu tidak mudah patah dan tidak meninggalkan korosi ya. Jadi di situ lebih aman menggunakan kawat baja halus. Jadi nyata dia untuk membersihkan ini. Lanjut lagi, kita masuk ke fakta yang selanjutnya, fakta 10, bahwa bagaimana seandainya teman-teman mengatasi pasien check up yang banyak untuk hitung sel darah sementara pipetnya terbatas, cuma ada 2, cuma ada 3. Nah, itu kan era dulu tuh, mungkin era sekarang kan hematologi analyzer nih. Jadi caranya pipet tadi setelah dipakai ya kan, dibilas dengan natrium sitrat 3,8% ya. Kenapa harus natrium sitrat 3,8%? Karena natrium sitrat 3,8% ini sifatnya antikoagulan sehingga tidak merusak sel darah. Kalau dibilas dengan aquades, maka pada saat kita menggunakan untuk next pasien yang lain, sebagian sel darah akan hancur karena rusak dengan adanya aquades tadi. Kalau natrium sitrat tidak akan merusak dan
Sifat natrium sitrat adalah mencegah adanya bekuan darah dan pembilasannya ini tidak merusak sel. Itu konsepnya seperti itu ya. Kemudian lagi di sini yang penting jangan membilasnya dengan Aquades, dengan HCl ya. Kalau NaCl boleh, hampir-hampir mirip dengan natrium sitrat tapi dia tidak memiliki sifat antikoagulan. Sehingga kalau darahnya mengering atau beku ya bisa beku lah, menyumbat bekuan tadi. Aquades itu menyebabkan hemolisis darah, jadi tidak bagus. NaCl tidak mampu mencegah pembekuan, HCl merusak darah. Jadi asam hematin kalau HCl. Nah, selanjutnya kita lihat fakta selanjutnya, fakta terakhir, fakta 11 bahwa kedua pipet ini dari pipet Thoma ini apabila sudah kotor bisa direndam dengan natrium hipoklorit 5% ya. Ada beberapa merek yang misalnya salah satunya itu sejenis kayak Sunclean by Clean itu bisa digunakan. Ini juga menghindari dari infeksius ya. Infeksius ini kita tahu bahwa darah itu adalah benda atau spesimen yang infeksius yang memang harus dihindarkan dan memang harus disterilkan dengan cara menggunakan bahan kimia yaitu hipoklorit. Sifat hipoklorit ini apa? Desinfektan. Dia juga sebagai apa? Oksidator sehingga mampu merusak zat warna atau warna. Misalnya di situ bekas hitung trombosit BCB, maka BCB tadi akan rusak oleh sifat oksidator dari hipoklorit sehingga pemucat dan warnanya menghilang. Nah, ini BCB ya, BCB lebih bagus dihilangkan dengan hipoklorit. Atau mungkin larutan truk yang warnanya agak keunguan biru ya, itu juga terkait dengan untuk membersihkannya dengan hipoklorit. Kecuali larutan formal sitrat atau hayem yang tidak berwarna. Oke ya, itu saja teman-teman fakta-fakta tentang pipet Thoma leukosit, pipet Thoma eritrosit yang kita bahas kali ini dari alat hemositometer ya. Hemo itu darah, sito itu sel, meter ya penghitungan. Jadi alat untuk menghitung sel-sel darah ya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Matley pamit. Bye.